Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Setia dan juga teman-teman kelompok FPPK. Kami dari kelompok 3 akan membawakan chapter 5 mengenai Management and Teams dan juga materi di chapter 6 terkait Job Analysis and the Law yang beranggotakan saya sendiri Talita Raisya, ada Arvan Kusmaja, Evelyn Agustin Herijanto, dan Jonathan Theophilus Yantori. Baik teman-teman, untuk pertamanya kita akan mulai dulu membahas di chapter 5 mengenai Management and Teams. Boleh tolong di next. Nah, untuk di chapter 5 di sini kami memberikan overview dulu. Overview itu terkait kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari di chapter 5. Di sini ada Management Position MPDQ, Competency Modeling, Analysis Work of Team, Set of Descriptor for Team, and MAP. Jadi intinya teman-teman untuk di chapter 5, sekiranya yang dapat kami rangkum adalah kita akan membahas 5 poin ini. Dimana kalau misalkan teman-teman masih mengingat di chapter sebelumnya itu kita udah belajar ya untuk work oriented method, worker oriented method, dan juga hybrid methods. Dimana kalau misalnya ditanya, lalu bedanya apa sih di chapter 5 itu? Gitu. Nah, kalau misalkan di chapter 5, kita akan lebih menjelaskan specialized method untuk job dan juga work analysis yang biasanya itu ditujukan untuk job tertentu. Jadi kalau misalkan di poin 1 di MPDQ, kita akan membahas apa aja sih sebenarnya gitu ya yang akan digunakan untuk menganalisis managerial jobs. Di mana di MPDQ ini kita juga akan membahas praktik dari kompetensi modeling, yaitu bentuk dari work analysis yang biasanya itu suka ditunjukkan untuk posisi manajerial dan juga leadership. Kita juga akan menganalisis yang namanya work of team, karena kan kita yang namanya bekerja pasti melibatkan bidang analisis kerja yang biasanya itu lebih luas. Kalau misalnya ditanya, kenapa sih kita harus mempelajari si MPDQ ini untuk menganalisis yang namanya itu managerial jobs? Karena melalui MPDQ itu yang pertama, dia itu skopnya lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, MPDQ ini merupakan salah satu metode job analysis pertama yang dikembangkan menggunakan software sehingga memungkinkan hasil dari job analysis ini ditampilkan dan juga digunakan langsung untuk tujuan misalnya seperti job evaluation dan juga performance appraisal. Lalu, kenapa sih kita juga akan membahas yang namanya kompetensi modeling ini? Karena kompetensi modeling ini bisa dibilang sangat populer di komunitas bisnis, walaupun terdapat banyak kebingungan gitu ya. Sebenarnya apa sih dan juga bagaimana sih perbedaannya dengan metode job analysis yang lebih tradisional itu? Nah, untuk job analysis for teams, kita juga akan menyajikan 3 set deskriptor yang berbeda untuk tim. Seperti ada job design, ada key SA atau knowledge, skills, and ability, dan yang terakhir ada team function. Kemudian di poin terakhir, kita juga akan membahas multi-piece analysis of performance atau kita singkatnya MAP system gitu ya. Yaitu ini adalah sebuah metode kalau misalnya kita mau analisis kerja tim yang menunjukkan bagaimana tim itu bisa mencapai tujuannya dan bagaimana kerja individu kalau misalnya dia mau berhubungan dengan kerja individu yang lain. Jadi individu dengan individu tapi di dalam tim yang sama. Jadi nanti juga akan diberikan ilustrasi sederhananya bagaimana sih sebenarnya map system ini digunakan. Baik, tolong di next. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke sub pertama yaitu Management and Leadership. Jadi di sini kita lebih membahas tentang analisis di bidang managerial job. Karena job seperti managerial ini biasanya itu dia melibatkan yang namanya pengawasan terhadap orang lain atau mungkin kita yang diawasi oleh orang lain gitu ya dalam managerial job ini. Biasanya managerial jobs ini juga mencakup hal-hal kalau misalnya ada delegasi tugas atau dipantau performance kerjanya
atau kalau misalnya kita mengkomunikasikan tujuan dan lain-lain. Nah, sifat si managerial jobs ini kan universal. Jadi biasanya banyak tuh kalau misalnya kita nonton berita, itu banyak yang menyoroti ada masalah bos dan karyawannya, seperti masalah A, B, dan C itu biasanya banyak diliput atau bahkan di sosial media kita. Nah, managerial jobs ini juga dia tuh bisa melibatkan fungsi-fungsi seperti misalnya memutuskan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sama si manajer tersebut. Misalnya kita punya beda pendapat dengan si karyawan kita itu bagaimana. Nah, karena kan kita harus memutuskan apa sih sebenarnya keputusan terbaiknya. Kemudian, managerial jobs ini juga menyajikan tantangan sebenarnya untuk anak-anak SDM, karena untuk job analysis itu tantangannya ada di managerial jobs karena banyak managerial tasks itu yang penting tapi sebenarnya sulit untuk diamati. Contohnya aja kalau misalnya buat keputusan itu sebenarnya sulit untuk diamati karena biasanya seorang manajer itu kalau misalnya mengamati sebenarnya bisa dari mengumpulkan data, memberitahu orang lain tentang suatu keputusan, tapi keputusan itu biasanya bersifat mental dan itu sulit atau bahkan nggak mungkin bisa kita amati begitu. Nah, maka dari itu beberapa kegiatan itu juga sebenarnya kalaupun kita amati sebenarnya itu nggak terlalu informatif. Misalnya kalau misalnya kita mengamati seorang manajer gitu ya, dia lagi baca yang namanya laporan spreadsheet dari Google Docs-nya. Nah, tapi itu kan nggak memberitahu kita tuh sebenarnya informasi apa sih yang bisa diambil sama manajer itu. Sebenarnya manajer mau ngecek itu untuk apa, terus kenapa emangnya kita harus ngamatin itu, apa yang menarik sih. Nah, maka dari itu disitulah tantangannya kenapa sih di manajemen and leadership ini kita akan analisis si managerial jobs. Kemudian gak hanya itu aja, ada tantangan lainnya, yaitu kita melihat dari sisi interpersonalnya. Karena kalau misalkan kita tinjau lebih dalam gitu ya, sebenarnya sulit loh kalau misalnya kita mau menentukan sebenarnya manajer ini perilakunya bagaimana sih. Karena biasanya lebih mudah itu untuk menggambarkan tujuan atau misalnya sasaran itu dari interaksi interpersonal daripada menggambarkan sebenarnya apa yang mau dilakuin sama manajer selama interaksi tersebut kayak gitu. Nah, walaupun bukan berarti gitu ya, job analysis managerial ini sama sekali nggak bisa dilakukan. Ini tetap bisa, tapi mungkin memang lebih sulit. Namun kalau misalnya kita mau coba kaitannya dengan fungsi, itu akan sadar kalau misalnya job managerial itu emang beda perilakunya gitu ya, dalam konten perilaku aktual, bahkan keahliannya itu tergantung sama pekerjaan yang diawasinya. Nah, maka dari itu nanti kita akan belajar nih manajemen and leadership. Kemudian kita bisa masuk dari bagian manajemen and leadership gitu ya. Yang tadi point out-nya itu yang pertama memutuskan, yang kedua tantangannya. Nah, sekarang kita belajar development and structure dari MPDQ. Nah, sebelumnya kita akan banyak nih bertemu sama si kata-kata MPDQ, yaitu teman-teman bisa lihat di resume kita, itu kepanjangannya adalah Management, Position, Description, and Questionnaire. Jadi, MPDQ ini dia itu adalah salah satu kuesioner gitu ya. Jadi dia itu menggunakan yang namanya respon kuantitatif terhadap item kuesioner standar, di mana kuesioner MPDQ ini tuh dirancang untuk menggunakan laporan diri manajer tentang pekerjaan mereka. Biasanya laporan itu ya mengandung kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan ditanya kelebihannya apa, itu bisa meningkatkan pengumpulan data lebih cepat, terus juga biaya administrasi surveinya juga bisa kita tekan, dan yang terakhir kita bisa loh mendapatkan informasi job analysis dari orang yang emang mengetahui benar-benar di pekerjaan yang akan kita analisis. Tapi kelemahan dari kuesioner ini juga ada, bahwa kalau misalnya hasilnya benar-benar digunakan dalam job evaluasi untuk misalnya menetapkan gaji, biasanya ini akan menjadi kepentingan bagi si pemegang jabatan itu, karena kan dia yang membuatnya. Kemudian item final dari MPDQ ini biasanya dipilih dari sekumpulan besar item berdasarkan analisis jawaban manajer terhadap item tersebut.
Jadi item yang tersisa di MPDQ itu terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi tingkat manajerial pekerjaan, jadi managerial jobs. Nah, maka dari itu kalau misalkan tadi di awal, oh managerial jobs itu sulit untuk diamati, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena di buku ini memberikan saran bisa loh ternyata diteliti menggunakan kuesioner MPDQ. Nah, kemudian di slide ini kita juga menampilkan tabel 5.1 di mana ini tuh menunjukkan deskripsi kira-kira kalau misalnya kita mau membuat kuesioner MPDQ, sekiranya apa aja sih yang harus kita tunjukkan gitu ya. Yang pertama, kita harus mencari informasi, ada general information seperti misalnya nama dan judul, deskripsi dan tanggung jawabnya tuh bagaimana. Kemudian decision making, kita lihat kompleksitas keputusannya itu bagaimana. Terus yang ketiga, ada planning and organizing. Kita mau lihat kira-kira kegiatan bisnisnya gimana, perencanaan jangka panjangnya juga gimana. Next, ada juga administering, di mana itu tuh terkait pencatatan, dokumentasi, atau misalnya ada permintaan dan sebagainya. Next, ada controlling, ya biasa yang namanya mengontrol, kita mengawasi, kita menganalisis kira-kira kalau misalnya ada proyek atau apalagi yang berhubungan dengan anggaran, itu pasti masuk ke dalam controlling. Next, ada supervising, dia tuh biasanya menjadwalkan kegiatan atau mendelegasikan kegiatan ke bawahan kita. Kemudian ada consulting and innovating, contacts, coordinating, representing, monitoring, overall rating, key ASA, knowledge, skill, and ability, organizational standard, dan juga comments and reaction. Nah, jadi isi utama dari pekerjaan manajerial gitu sebenarnya itu udah diringkas loh dalam MPDQ, di mana hal utama yang dilakukan oleh manajer dan eksekutif itu dapat kita gambarkan sebagai ada brain work, paperwork, dan juga people work. Jadi kalau misalkan kita melihatnya di bawah brain work itu tugas-tugas kognitif, di mana bidang-bidangnya seperti mengambil keputusan, ada perencanaan, pengendalian, dan sebagainya, itu memiliki persyaratan intelektual yang kuat. Kemudian kalau paperwork itu biasanya orangnya itu tidak terlalu suka untuk berpikir panjang, dan juga nggak terlalu suka sama pekerjaan seperti ini, di mana dia itu memiliki administrasi dan pada tingkat yang lebih kecil itu juga sebenarnya ada kontrol kok. Nah, tugas-tugas ini membutuhkan pencatatan itu yang akurat dan juga harus tepat waktu. Kemudian terakhir di people work itu ada daftar MPDQ yang relate itu adalah untuk menghubungi, mengkoordinasikan, mewakili, di mana ini membutuhkan keterampilan interpersonal supaya tugas-tugasnya bisa menjadi efektif. Nah, kemudian di sebelah kanan teman-teman itu juga kita menunjukkan adalah response scale, karena kan MPDQ ini adalah kuesioner. Ini sebenarnya skala gitu ya untuk menghitung kalau misalkan 0 jelas bukan bagian dari posisi, sampai 4 itu signifikasi yang penting untuk posisi. Jadi ini itu menggunakan skala yang signifikasi. Jadi dengan memasukkan antara 0 sampai 4 di kolom kuesioner teman-teman seperti itu. Boleh tolong di next selanjutnya. Nah, kemudian kita juga akan membahas research and application dari kuesioner si MPDQ ini. Jadi sebenarnya MPDQ ini telah digunakan untuk beberapa aplikasi yang berbeda. Misalnya diaplikasikan juga untuk job evaluasi, job design, training and development, performance appraisal, staffing, and job description. Jadi sebenarnya ada juga loh penelitian yang memberitahukan keandalan dari si MPDQ dan juga memberikan value gitu ya untuk si job evaluation, di mana MPDQ itu biasanya berisi lebih dari 250 item, dan untuk pemegang jabatan itu biasanya membutuhkan waktu 2-2,5 jam untuk menyelesaikan atau mengisi si kuesioner itu. Maka dari itu kalau misalkan ditanya managerial jobs itu sulit untuk diidentifikasi, emang benar. Maka dari itu di sini kuesionernya kita buat juga sekompleks itu supaya kita benar-benar mengetahui dengan pasti gitu ya, dengan mengurangi ambiguitas sebisa mungkin. Jadi nggak heran tujuan kita adalah untuk mengurangi kuantitas informasi menjadi sejumlah dimensi yang lebih kecil
Untuk mencapai hal ini, biasanya itu developer dari MPDQ ini menggabungkan data tingkat item ke dalam dimensi itu yang lebih luas. Biasanya pakai metode berbasis data dan juga penilaian. Nah, kemudian kita juga ada manajemen work factor di dalamnya, di dalam research and application ini. Di mana manajemen work factors ini adalah satu set dimensi yang diberikan label faktor kerja manajemen. Di sini juga kita udah tampilin di tabel 5.3 tentang manajemen work factor of MPDQ. Jadi, dimensi ini itu diturunkan dari jenis analisis yang kita sebut biasanya sebagai analisis faktor, yang menempatkan item serupa ke dalam kelompok atau klaster yang kita sebut sebagai faktor kerja manajemen, gitu ya, yang biasanya itu digunakan untuk membantu kita membedakan pekerjaan berdasarkan kelompok konten yang relatif independen. Nah, di sini itu kita bisa lihat faktor-faktornya itu apa aja. Ada decision making, biasanya itu untuk mengevaluasi informasi, terus juga membuat keputusan yang mungkin bisa berdampak besar, dan sebagainya. Kemudian ada planning and organizing. Dia itu biasanya membuat rencana jangka panjang, jangka pendek, terus juga membuat aktivitas bisnis, rencana bisnis, pengembangan, mau bikin produk baru kah, atau sebagainya. Kemudian yang ketiga ada administering, di mana dia itu biasanya yang mengurusi tentang filing gitu ya, yang memantau dan mendistribusikan informasi. Kemudian yang keempat ada controlling, di mana dia itu menyesuaikan alokasi SDM, keuangan, material, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada consulting and innovating, ada juga coordinating, representing, dan yang terakhir ada monitoring business indicators. Nah, jadi karena MPDQ ini adalah hak milik gitu ya, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat resume kita, itu juga sebenarnya ada grafiknya yang ditampilkan oleh semua informasi yang sebenarnya bisa tercangkum dalam MPDQ. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat grafiknya, itu beberapa dimensi memang dicantumkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada job evaluation factor, di mana job evaluation factors untuk MPDQ ini telah digunakan secara luas, utamanya untuk evaluasi job gitu ya. Nah, dimensi apa aja sih yang ditujukan kalau misalnya MPDQ itu mau kita pakai untuk job evaluasi? Itu bisa teman-teman lihat di tabel 5.4 yang udah kita masukin juga, di mana faktor-faktornya itu memuat ada decision making, problem solving, organizational impact, human resource responsibility, now and how, dan yang terakhir itu ada contact. Nah, kemudian untuk computer use. Jadi MPDQ, kayak tadi saya udah bilang di awal di pengertian, ini kan biasanya menggunakan software gitu ya. Maka dari itu, fun fact, sebenarnya MPDQ ini adalah salah satu sistem untuk job analysis yang computerized yang pertama kali. Jadi, dari sistem si MPDQ ini, karena dia udah terkomputerisasi, dia ini bisa menghasilkan laporan dan grafik itu yang disesuaikan dengan kualitas profesional. Nah, jenis grafiknya itu bisa teman-teman lihat juga sebenarnya di resume kami. Jadi, bisa dibayangkan banyak waktu dan energi yang bisa kita hemat loh ketika responden itu bisa memasukkan data langsung ke komputer. Kita sebagai peneliti pasti terbantu karena proses untuk menghitung, menampilkan, mencetak itu udah dibantu nih dia sama si komputer ini. Maka dari itu si MPDQ ini tuh juga bisa membuat formulir penilaian kinerja atau performance appraisal yang bisa disesuaikan sehingga item yang disetujui itu bisa kita lihat mana sih yang paling signifikan menurut si manajer, mana sih dimensi yang harus kita input, dan sebagainya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya tadi kita udah sedikit refresh tentang MPDQ itu apa. Nah, kita masuk ke tahap
yang cukup krusial di sini ada reliability. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis perkiraan keandalan dalam si MPDQ ini. Tapi selain itu nggak memungkinkan si MPDQ ini punya kelemahan. Itu ada yang namanya sisi interpersonal, di mana si karyawan ini akan sulit untuk menentukan apakah perilaku mereka yang mereka terapin sekarang sama yang mereka terapin di MPDQ ini itu nanti sama atau enggak. Jadi ketika MPDQ ini dijadiin acuan untuk analisis pekerjaan perusahaan, seringkali ini jadi hal yang rancu buat si penganalisis pekerjaannya, si manajer terutamanya. Nah, terdapat juga kesepakatan antara dua orang, yaitu si manajer dan si pegawainya. Jadi ketika kesepakatannya ini beda antara satu karyawan dengan karyawan lain, pasti hasilnya juga akan beda. Di mana bisa aja hasilnya itu akan menguntungkan si karyawan yang pertama dibanding karyawan yang kedua. Jadi bisa aja hasil penilaian kerjanya nanti nggak seimbang. Yang harusnya si pertama itu lebih unggul, dia jatuhnya akan lebih jelek dibanding karyawan yang kedua. Oke, bisa di next. Nah, kita akan coba ringkas ya dari semua penjelasan MPDQ ini. Jadi, memang secara keseluruhan ini tampak komprehensif. Hasilnya itu dapat dibandingkan di seluruh jabatan dan pekerjaan manajerial. Nah, sebenarnya proses penerapannya itu terbagi jadi 3. Ada deskripsi pekerjaan, penilaian kinerja, dan evaluasi kerja. Khusus untuk deskripsi pekerjaan, hal ini akan berkaitan dengan poin-poin yang ngejelasin dengan detail apa sih yang akan dilakukan seseorang dalam cakupan pekerjaannya. Mungkin kita nggak asing ya kalau kita mau daftar kerja atau daftar magang, itu biasanya udah ada highlight deskripsi pekerjaan. Tapi beda dengan deskripsi pekerjaan di MPDQ ini. Dia akan lebih mendetail, terus gambarannya juga akan hanya mencakup pekerjaannya dia. Nah, jadi deskripsi pekerjaan ini akan memberi gambaran ruang lingkup kerja si pekerja ini, sehingga mereka tuh ada bayangan gitu. Mereka tuh ke kantor itu nggak cuma kayak pemikirannya tuh kosong gitu. Mereka udah prepare apa aja yang mereka harus lakuin setiap harinya. Terus yang kedua, penilaian kinerja. Nah, setelah deskripsi pekerjaan, kita masuk ke tahap penilaian kinerja, di mana yang menilai itu pihak manajerialnya. Jadi penilaian kinerja ini merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok. Tapi perlu di-highlight, ini mereka hanya dilakukan oleh pihak manajerialnya aja. Jadi tujuannya untuk mengomunikasikan sekaligus menginformasikan atau update kinerja si karyawannya ini selama beberapa waktu tertentu. Jadi nantinya penilaian kinerja ini akan jadi standar tertentu oleh perusahaan bagaimana mereka menilai karyawannya. Terus yang ketiga ada evaluasi kinerja. Penilaian kinerja yang tadi udah kita kumpulin itu kita evaluasi. Ini bisa aja masuk ke 2 kategori ya. Itu bisa memenuhi standar perusahaannya atau kurang memenuhi standar perusahaannya. Jadi mungkin yang penilaiannya kurang memenuhi standar kinerja perusahaan itu akan dikasih training lagi nih, akan dikasih workshop lagi buat si karyawan itu. Karena emang tujuannya nanti untuk untuk karyawan ini bisa kompetitif dengan karyawan-karyawan lainnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke kompetensi modeling. Jadi simpelnya kompetensi modeling ini adalah gagasan kompetensi dari manajerial atau kepemimpinan. Sebenarnya ada 2 ya, ada dua konsep. Yang pertama kompetensi modeling, yang kedua ada analisis pekerjaan tradisional. Nah, khusus yang kompetensi modeling ini dia akan melibatkan identifikasi karakter pribadi, terus nilai-nilai organisasional, dan hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, atau perilaku khusus. Jadi memang kompetensi modeling ini hal-halnya lebih ke berbau organisasi dibanding fokus ke kerjaannya mereka. Nah, pemodelan kompetensi ini juga mengambil pendekatan yang lebih aktif dari segi tingkat, orientasi, dan istimewanya.
Jadi fokusnya memang untuk analisis kerja. Kalau yang kita tahu biasanya pihak-pihak manajemen perusahaan itu emang udah siapin kompetensi model dari masing-masing bidang gitu ya, mungkin masing-masing departemennya. Nah, tujuannya apa? Jadi secara universal mereka udah tahu nih apa-apa aja yang kira-kira jadi pertimbangan untuk analisis pekerjaan di masing-masing departemen tersebut, baik dari keterampilan tadi maupun pengetahuan sampai perilaku-perilaku atau behavior mereka yang harus dijadiin habit gitu setiap harinya nanti. Oke, bisa di next. Nah, ini balik lagi kayak tadi ya. Tadi kan aku jelasin ada dua ya. Ada dua kayak konsep gitu. Yang pertama, traditional job analysis sama kompetensi modeling. Simpelnya kita coba fokus sama yang nomor 3 ya. Itu ada dimensinya itu lebih ke fokus. Kalau yang tradisional itu akan fokusnya sama kerjaannya aja. Tapi kalau kompetensi modeling, dia akan lebih menyeluruh. Tujuannya apa? Jadi perusahaan mencoba kayak si karyawan ini nggak fokus sama kerjaannya aja yang jadi rutinitas setiap harinya. Tapi dia bisa melatih skill-skill baru nih. Dia bisa melatih yang namanya pengembangan skill dan pengembangan keterampilan gitu. Nantinya ini jadi benefit juga untuk perusahaan agar mereka nggak kayak perbanyak rotasi pekerjaan, perbanyak pergantian karyawan. Ini yang akan jadi benefit ke perusahaan sendiri nantinya. Oke, bisa di next. Nah, sekarang kita masuk ke job analysis for teams. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ada beberapa hal yang perlu di-highlight antara perbedaan suatu tim dan suatu grup. Dimana kalau tim itu akan fokus ke banyak orangnya. Yang pertama, banyak orangnya. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan tim itu saling bergantungan. Jadi misalnya si A sama si B sama si C itu saling bergantungan. Misalnya si A itu baru bisa kerjain pekerjaan setelah B. Begitu juga B harus bisa mulai pekerjaan setelah si C itu udah selesai pekerjaannya. Jadi saling relate satu sama lain. Yang ketiga itu tujuan bersama. Ini udah pasti ya. Karena nggak mungkin kalau satu tim tujuannya beda-beda. Nah, untuk punya sebuah tim biasanya itu minimal ada 2 orang. Karena kalau misalnya sendiri udah pasti nggak bisa ya. Terus juga perlu ada satu orang yang memang dia punya kemampuan kepemimpinan. Karena kalau suatu tim ini nggak ada yang ngelit, nggak ada yang mimpin, itu biasanya timnya nggak akan gerak kemana-mana gitu. Jadi dia akan cenderung konstan dan di situ-situ aja. Terus juga setiap anggota tim itu memang udah ada tanggung jawabnya masing-masing dan udah ada perannya masing-masing. Jadi kalau misalnya mereka gagal di salah satu peran, nah peran yang lain cenderung akan macet. Kayak gitu sih konsepnya. Sampai sekarang juga banyak nih kayak perusahaan-perusahaan bahkan pemerintahan itu tuh udah nerapin cara kerja tim. Jadi mungkin dalam korporasi namanya bukan tim, lebih ke departemen ya mungkin ya. Dari situ ada head, ada kayak manajernya, terus ada anggota-anggotanya. Kayak gitu kan dengan adanya struktur kayak gitu, itu akan memudahkan si HRD untuk analisis pekerjaan-pekerjaannya. Jadi udah ada porsinya masing-masing. Nah, analisis pekerjaan tim ini sebenarnya cukup umum sama kalau dibandingin dengan analisis pekerjaan yang biasanya kita temuin di kantor-kantor. Kita bisa cari tahu analisis pekerjaan ini lewat deskriptor, metode pengumpulan data, sumber analisis jabatan, dan unit analisis. Oke, next. Oke, selanjutnya masuk ke job design for teams. Nah, di sini sebagian besar dari teori efektivitas tim itu mengikuti model yang namanya input, proses, dan juga output. Nah, di mana faktor input itu mencakup
item seperti misalnya kayak sumber daya organisasi dan juga faktor kontekstual lainnya. Sedangkan untuk faktor prosesnya itu menyangkut apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh sebuah tim, seperti misalnya komunikasi antar individu dalam tim itu. Lalu yang terakhir tuh faktor output biasanya mencakup langkah-langkah efektivitas serta kepuasan dengan tim. Nah, di sini ada karakteristik desain tim. Yang pertama itu karakteristik untuk job design. Itu ada self-management, di mana contoh itemnya itu adalah tim yang memutuskan siapa yang melakukan sebuah tugas dalam tim daripada manajernya. Lalu yang kedua ada participation, itu adalah tim dirancang untuk memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu ada task variety, itu kebanyakan orang di tim mendapatkan kesempatan untuk melakukan tugas yang lebih menarik. Lalu ada task significance, itu ada tim membantu saya merasa bahwa pekerjaan saya itu penting bagi perusahaan. Lalu yang terakhir ada tax identity, itu tim bertanggung jawab atas semua aspek produk untuk wilayahnya. Lalu yang kedua ada interdependence, itu yang pertama ada tax interdependence. Di dalam tim, pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim itu terkait satu sama lain. Lalu ada goal interdependence, itu tujuan kerja datang langsung dari tujuan tim bersama. Lalu terakhir ada interdependent feedback and rewards, itu evaluasi kinerja sangat dipengaruhi oleh seberapa baik kinerja sebuah tim. Lalu ada composition, ini heterogeneity, itu anggota tim sangat bervariasi dalam bidang keahlian mereka. Lalu ada flexibility, ini sebagian besar anggota tim mengetahui pekerjaan mereka masing-masing. Lalu ada relative size, ini jumlah orang di tim itu terlalu kecil untuk menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada preference for group work, ini saya biasanya lebih suka bekerja sebagai bagian dari sebuah tim. Lalu ada konteks, itu ada training, jadi perusahaan menyediakan pelatihan teknis yang memadai untuk tim. Lalu ada managerial support, yaitu manajemen yang lebih tinggi di perusahaan mendukung konsep tim. Lalu yang terakhir ada communication or cooperation between work groups, di mana tim di perusahaan bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada proses, itu ada potensi, tim itu dapat melakukan hampir semua tugas dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu ada social support, itu anggota tim saling membantu di tempat kerja saat dibutuhkan. Lalu ada workload sharing, itu semua orang di tim melakukan bagian pekerjaan mereka dengan adil. Lalu yang terakhir ada communication atau cooperation within the work group, itu anggota tim bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya team knowledge, skill, and abilities. Nah, para peneliti itu telah mengembangin daftar KSA yang dianggap bisa membantu dan juga tes tertulis yang mencoba untuk mengurutkan orang menjadi prospek yang lebih baik ataupun lebih buruk untuk anggota tim. Nah, di sini ada dua jenis utama dari KSA, ada KSA interpersonal dan juga KSA manajemen diri. Nah, di sini ada persyaratan KSA untuk kerjasama tim. Untuk masing-masing ada KSA interpersonal dan juga KSA manajemen diri. Pertama itu KSA interpersonal dulu. Nah, di sini ada resolusi konflik KSA. Jadi yang pertama KSA itu untuk mengenali dan juga mendorong konflik tim yang diinginkan, tetapi mencegah yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada KSA untuk mengenali jenis dan sumber konflik yang dihadapi tim, dan untuk menerapkan strategi resolusi konflik yang tepat. Lalu yang ketiga, KSA itu menggunakan strategi negosiasi yang integratif daripada strategi distributif tradisional. Lalu ada kolaborasi pemecahan masalah KSA, itu ada KSA untuk mengidentifikasi situasi yang membutuhkan pemecahan masalah kelompok secara partisipatif dan menggunakan tingkat dan jenis partisipasi yang tepat. Lalu ada KSA untuk mengenali hambatan pemecahan masalah kelompok kolaboratif dan menerapkan tindakan korektif yang tepat. Lalu ada komunikasi KSA, itu ada KSA untuk memahami jaringan komunikasi dan memanfaatkan jaringan terdesentralisasi untuk meningkatkan komunikasi jika memungkinkan.
Lalu ada KSA untuk berkomunikasi secara terbuka dan suportif, yaitu dengan mengirim pesan yang sifatnya itu berorientasi perilaku ataupun peristiwa, kongruen, memvalidasi konjungtif dan juga dimiliki. Lalu ada KSA untuk mendengarkan secara non-evaluasi dan menggunakan teknik mendengarkan aktif secara tepat. Lalu ada KSA untuk memaksimalkan kesesuaian antar pesan nonverbal dan juga verbal, serta mengenali dan menginterpretasikan pesan nonverbal orang lain. Lalu ada KSA untuk terlibat dalam salam ritual dan juga obrolan ringan dan pengakuan akan kepentingannya. Lalu di sini ada KSA manajemen diri. Itu ada KSA penetapan sasaran dan manajemen kinerja. Itu adalah KSA untuk membantu menetapkan tujuan tim yang sifatnya itu spesifik, menantang, dan juga dapat diterima. Lalu KSA untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik atas kinerja tim secara keseluruhan dan kinerja anggota tim secara individu. Lalu yang terakhir ada perencanaan dan koordinasi tugas KSA. Di sini KSA itu melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan, informasi, dan saling ketergantungan tugas antar anggota timnya. Lalu yang terakhir, KSA untuk membantu menetapkan harapan tugas dan peran bagi masing-masing anggota tim, dan untuk memastikan keseimbangan yang tepat dari beban kerja dalam tim tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya tim function. Jadi tim itu cenderung membutuhkan jenis pengetahuan dan keterampilan tertentu dari anggota mereka, terlepas dari pekerjaan spesifik dari tim mereka. Nah, pendekatan lain untuk menganalisis pekerjaan tim yang tidak terkait dengan konteks tugas tertentu, yaitu dengan menganalisis fungsi tim yang dianggap generik atau diperlukan secara universal. Nah, seperangkat fungsi-fungsinya itu diidentifikasi oleh Niva, Feilsman, dan juga Rake. Nah, mereka ini mengidentifikasi ada 5 fungsi umum. Nah, di sini ada fungsi orientasi, itu memungkinkan anggota tim untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, kayak apa tujuan tim dan sumber daya apa yang mereka miliki untuk bisa mencapai tujuannya. Lalu ada tujuan distribusi, itu tujuan distribusi sumber daya itu memungkinkan tim untuk menempatkan orang ke dalam tugas sehingga orang itu memiliki pekerjaan dan juga ada beberapa pencocokan antara bakat dan persyaratan tugasnya. Lalu yang ketiga ada fungsi pengaturan waktu, itu berkaitan dengan pola aktivitas di dalam tim. Lalu ada koordinasi, ini menyangkut persyaratan untuk pola tindakan dari anggota tim mereka. Lalu yang kelima, ini ada fungsi motivasi, ini berhubungan dengan tingkat upaya anggota tim dan juga mengelola konflik di antar anggota timnya. Boleh next. Oke, selanjutnya ada multi-phase analysis of performance system. Nah, jadi sistem multi-phase analysis of performance atau MAP ini dikembangkan untuk menganalisis tugas-tugas tim, terutama untuk pelatihan tim. Jadi, idenya adalah untuk memulai dengan misi atau tujuan tim, pindah ke fungsi yang harus dipenuhi orang untuk mencapai tujuan, lalu kemudian dipindahkan lagi ke tugas yang harus dipenuhi individu untuk menjalankan fungsi. Nah, setelah tugasnya itu diidentifikasi, beberapa jenis analisis yang berbeda itu bisa dilakukan untuk menentukan konten pelatihan yang dibutuhkan, yaitu dengan gambaran besar untuk menemukan posisi umum tim dan juga kemudian mengisi detail yang lebih halus sesuai kebutuhan untuk sampai ke tempat yang diinginkan di dalam titik pelatihan. Boleh next. Oke, selanjutnya ada building blocks for team job analysis. Jadi prinsip pengorganisasian yang digunakan oleh Levin dan juga Baker itu untuk menghasilkan set yang terdiri dari ada 3 faktor. Jadi di sini ada faktor pertama itu adalah apakah pelatihan itu dimaksudkan untuk diterapkan pada seorang individu ataupun melalui tim secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu adalah
faktor keduanya adalah apakah pelatihan itu dimaksudkan terutama untuk hubungan yang interpersonal atau terutama untuk produksi produk atau layanan ataupun aspek teknis pekerjaan. Lalu faktor yang ketiga itu apakah tim itu udah dikatakan matang atau belum matang. Seperti ada di gambar di descriptors, ini gambarnya sama antara building blocks dan juga descriptors. Jadi setiap angka itu mengacu pada blok penyusun sel, penyusun tertentu. Nah, sel 1 ini contohnya kayak untuk memberikan pelatihan individu tentang aspek interpersonal kerja tim untuk anggota tim yang matang. Nah, sel 1 ini mencantumkan deskriptor yang layak, sumber data analisis pekerjaan, dan juga metode pengumpulan data. Nah, beberapa deskriptor yang berguna, itu yang D, itu termasuk tuntutan pekerjaan pribadi pada anggota tim. Lalu sumber data analisis pekerjaan itu dilambangkan S, itu berguna termasuk anggota tim dan juga pelatih tim. Lalu metode pengumpulan data yang berguna yang dilambangkan C itu termasuk wawancara dan kuesioner individu dan tim. Lalu unit analisis yang dilambangkan dengan A itu mencangkup dimensi pekerjaan seperti perilaku kepemimpinan dan juga persyaratan karakteristik anggota tim, misalnya kayak ketegasan. Nah, di sini ada descriptors. Jadi deskriptor itu yang dipilih oleh Levin dan juga Becker itu sesuai dengan angka 1, 3, 5, 7, 8, 12, dan juga 13. Misalnya kayak deskriptor nomor 3 itu mengacu pada tanggung jawab dan juga misi tim dan anggota timnya. Jadi tujuan pertama dari analisis ini adalah untuk menentukan tujuan atau misi utama tim. Jadi setelah misi timnya itu ditetapkan, fungsi anggota tim harus ditemukan dan juga harus dijelaskan secara lebih mereka itu kan berkontribusi untuk mencapai misi tim. Lalu ada deskriptor nomor 7 itu mengacu pada mesin, peralatan, dan juga alat bantu kerja. Lalu deskriptor nomor 12 ini mengacu pada kegiatan tim dan juga anggota tim. Jadi Levin dan Becker ini mengembangkan daftar kegiatan untuk setiap anggota tim dengan mengumpulkan panel ahli materi pelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan inventaris tugas. Boleh next. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai flowcharts dan juga ada time charge. Nah, anggota tim itu kan pasti akan terhubung antara satu sama lain karyawan oleh suatu proyek dalam pekerjaan. Nah, kerja tim ini tuh selalu melibatkan koordinasi kinerja melalui urutan ataupun simultanitas, yaitu flowchart yang nantinya akan ada di contoh flowchart ataupun di time chart ini. Nah, jadi flowchart ini tuh melibatkan hal-hal fisik seperti dalam perakitan otomotis ataupun mungkin melibatkan perjalanan informasi seperti dalam kontrol lalu lintas udara. Nah, sedangkan si simultanitas ini dapat melibatkan upaya fisik ataupun juga dapat melibatkan pengiriman informasi. Nah, dapat dilihat di contoh flowchart yang sebelah kiri bahwa tindakan ataupun kinerja tugas ditampilkan dalam persegi panjang dan keputusan ditampilkan dalam berlian atau seperti bentuk ketupat. Nah, urutan aktivitas ini tuh ditunjukkan oleh panah. Nah, dengan demikian, salah satu deskriptor utama yang terkait dengan diagram alur adalah hubungan di antara tindakan yang artinya itu diagram alur tersebut memberitahu kita apakah satu tindakan itu mendahului yang lain. Nah, contoh yang di sebelah kanan itu mengenai time chart. Nah, contohnya ini kalau berdasarkan buku, ini tuh mengenai tank. Nah, biasanya untuk mengoperasikan sebuah tank itu biasanya dibutuhkan 3 orang. Nah, 1 orang itu menggerakkan tank untuk meletakkannya pada posisi yang tepat untuk beraksi. Lalu orang kedua ini memutuskan target dan jenis amunisi apa yang akan digunakan. Lalu orang ketiga membidik dan menembak senjata utama. Nah, di sini tuh ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu, setiap panah ini akan mewakili satu aktivitas. Nah, waktu direpresentasikan sebagai garis yang lewat dari kiri ke kanan,
Nah, oleh karena itu, urutan aktivitas ditampilkan sebagai set panah yang menunjuk dari kiri ke kanan. Nah, 3 level panah yang berbeda ini menunjukkan bagaimana sih tugas biasanya dilakukan oleh 3 anggota kru. Nah, selanjutnya ada source of job analysis, data, and method of data collection. Nah, jadi sumber data analisis ini tuh yang layak itu termasuk pengawas, pejabat tinggi, ahli, pelatih, dan dokumen tertulis. Nah, metode pengumpulan data yang layak itu termasuk wawancara, konferensi teknis, dan juga ada tinjauan catatan yang relevan. Nah, selanjutnya ada rating, unit of analysis. Nah, jadi Levin and Baker ini merekomendasikan bahwa pertemuan pembuatan tugas harus memiliki tujuan mengidentifikasi 12 hingga 15 fungsi tim dan setidaknya 50 tugas posisi individu. Nah, tugas posisi ini harus dicantumkan secara hierarkis di bawah fungsi tim. Setelah tugas dihasilkan dan diatur, pertemuan UKM lainnya dipanggil untuk menghasilkan KSAO yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dengan sukses. Nah, setelah daftar tugas tersebut dan juga KSAO-nya selesai dan direvisi seperlunya, mereka ini baru dapat dinilai oleh UKM untuk memberikan informasi yang digunakan dalam menentukan konten pelatihan. Nah, selanjutnya ada data analysis. Nah, jadi setelah peringkat selesai untuk setiap tugas dan KSAO-nya, statistik ringkasan baru dapat dihitung untuk setiap tugas dan juga KSAO. Nah, statistik ringkasan ini kemudian dapat disajikan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pelatihan yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada storing and retrieving information. Nah, di akhir analisis pekerjaan, sebuah laporan ini akan ditulis yang mendokumentasikan proses dan juga hasil. Nah, contohnya ini misalkan inventaris tugas dan juga peringkat. Nah, pakar pekerjaan akan diundang untuk meninjau laporan untuk akurasi dan kelengkapannya. Dan yang terakhir di sini ada cognitive task analysis for teams. Jadi Gary Klein dan rekan-rekannya ini telah menggunakan analisis tugas kognitif untuk mengatasi banyak masalah yang diterapkan. Nah, hal ini tuh termasuk pertemuan polisi dan militer dengan warga sipil dan juga keputusan komando pemadam kebakaran. Nah, metode analisis pekerjaan mereka berasal dari metode insiden kritis, tetapi metode mereka itu lebih terkait erat dengan proses pengambilan keputusan daripada aplikasi yang biasa. Dan presentasi kami mengenai chapter 5 akan dilanjutkan ke chapter 6. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan di chapter 6, di mana di chapter 6 ini kita akan membahas materi job analysis and the law, di mana overview-nya apa sih yang kita akan bahas di chapter 6 ini, yaitu kita akan membahas sistem hukum ketenagakerjaan di Amerika Serikat yang meliputi constitutional law dan juga ada EEO dan juga EEOC. Nah, jadi sebenarnya teman-teman job analysis itu biasanya memang membentuk dasar gitu ya bagi sebagian besar pendekatan SDM untuk praktik ketenaga kerjaan. Nah, praktik ketenaga kerjaan ini terkadang suka mengakibatkan tuntutan hukum atau bahkan kasus-kasus di pengadilan yang juga udah sering kita lihat misalnya di TV, media sosial, dan sebagainya. Sehingga nggak terlalu mengejutkan sebenarnya kalau misalnya kita membahas job analysis and the law. Meskipun undang-undang yang mengatur praktik ketenaga kerjaan ini ada banyak di negara itu ya, bahkan salah satunya aja ada loh di negara kita di Indonesia. Tapi di chapter 6 ini kita akan membahas undang-undangnya itu yang hanya berlaku di Amerika Serikat aja. Jadi, yang akan kita bahas adalah yang pertama itu constitutional law atau kalau misalkan kita mungkin familiarnya dengan nama undang-undang dan peraturan.
Nah, ini itu termasuk nanti ada Equal Pay Act, ada Civil Rights Act, ada Age Discrimination in Employment Act, ada Rehabilitation Act, dan juga ada Americans with Disabilities Act. Nah, kemudian kita juga akan beralih ke EEO dan EEOC. Jadi, EEO itu adalah Equal Employment Opportunity dan juga memberikan gambaran gitu ya tentang sistem pengadilan dan juga EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission. Jadi di sini tuh ada standar-standar profesional juga nanti yang akan dibahas, misalnya seperti hukum, kalau misalnya kita mau mengatur yang namanya praktik profesional. Jadi untuk bagian pertama atau constitutional law, ini kita mengatur banyak hal gitu ya yang dapat atau bahkan tidak dapat dilakukan pemberi kerja dalam hal mempekerjakan, mempromosikan, dalam dia membayar gaji atau bahkan memperlakukan karyawannya. Jadi mau kita itu tinggal di negara bagian, negara kota atau mungkin di kabupaten itu biasanya memang punya undang-undangnya sendiri, tapi harus mencerminkan undang-undang federal atau kalau misalnya di Indonesia gitu ya, mungkin kita ada undang-undang perda atau peraturan daerah, tapi kita tetap harus mengacu ke peraturan pemerintah. Balik lagi, peraturan pemerintah itu dasarnya dari Undang-Undang Dasar 1945, jadi cakupannya sama. Semua harus tercermin, harus ada satu kesatuan yang laras seperti itu. Nah, kemudian di bagian kedua, di bagian EEO dan juga EEOC, kita akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya hukum dan juga standar yang ada gitu ya, yang berkaitan dengan job analysis. Jadi, ada misalnya terkait pemilihan personel, terus juga mungkin kecacatan gitu ya, serta dalam job design, meskipun yang namanya undang-undang atau pedoman manapun itu memuat beberapa bacaan yang mungkin cukup cering. Nah, itu ada alasan bagus gitu ya, kenapa sih kita harus tertarik atau kenapa sih kita harus membahas hukum praktik ini. Jadi, hukum praktik ini berguna mau nanti kita berperan di bagian perusahaan atau lembaga pemerintah ataupun di serikat pekerja atau unions atau mungkin kita yang jadi agen tenaga kerjanya. Kalau misalnya gagal mematuhi undang-undang, maka kita tuh termasuk orang, individu atau mungkin kelompok yang memperlakukan seseorang itu nggak adil, dan itu membuat diri kita sendiri yang melakukan kesalahan itu akan terkena hukuman yang berat. Maka dari itu kita harus tahu dulu. Oke, baik, boleh nih next. Nah, yang pertama itu ada federal legislation. Jadi, federal itu kalau di Amerika anggap aja kayak undang-undang kita yang utama banget gitu ya. Dimana ini itu disajikan sehingga ada perkembangannya gitu ya. Yang pertama itu kita bahas satu-satu dari konstitusi dulu. Jadi, konstitusi ini adalah undang-undang gitu ya, dimana ini tuh sering banget terjadi amandemen, tapi penggunaan undang-undang konstitusi ini sebenarnya jarang. Kenapa jarang? Karena ada dua alasannya. Biasanya yang pertama itu bahasanya umum dan tidak menyebutkan praktik ketenaga kerjaan yang khusus. Kemudian kita sebelum bahas konstitusinya, kita baca dulu ada equal pay, ada civil right, ada age discrimination, rehabilitation, dan juga Americans. Boleh di next. Nah, jadi di sini kita akan bahas lebih rinci untuk konstitusi yang tadi. Nah, jadi kalau misalkan konstitusi itu emang jarang digunakan gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama tadi dia itu bahasanya umum dan tidak menyebutkan praktik ketenagakerjaan secara khusus. Jadi dia terlalu general. Yang kemudian yang kedua, beban pembuktiannya itu pada orang yang mengajukan gugatan itu biasanya lebih besar di bawah amandemen konstitusi daripada di bawah undang-undang federal berikutnya. Kayak gitu. Jadi intinya itu tidak seseorang pun boleh ditolak hidupnya atau ditolak kebebasannya atau properti atau hak miliknya tanpa proses hukum
yang semestinya kayak gitu. Jadi mau dia dari kelompok mayoritas atau kelompok minoritas, dia harus dilindungi dengan hukum yang sama besarnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada Equal Pay Act. Jadi ini tuh diterbitkannya sekitar di tahun 1963, di mana intinya undang-undang itu mengatur kalau misalnya kita sebagai pemilik perusahaan atau misalnya kita punya jabatan, intinya kita yang memberikan pekerjaan gitu ya, kita yang membayar karyawan kita. Mau karyawan kita laki-laki ataupun perempuan, kita harus memberikan gaji yang sama, yang equal untuk pekerjaan yang sama. Intinya kalau misalkan karyawan teman-teman itu perempuan, misalnya menjadi driver ataupun dia laki-laki, itu gajinya nggak boleh dibedain teman-teman. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya sama dan juga tugas dan tanggung jawabnya juga sama. Jadi perusahaan itu dia tuh nggak bisa menghindari hukum ini dengan mengambil pekerjaan yang sama yang memberinya 2 gelar berbeda atau misalnya ada 2 tingkat gaji berbeda. Misalnya untuk pekerjaan A untuk laki-laki grade-nya A, untuk pekerjaan yang A yang sama berarti ya, tapi untuk perempuan grade-nya itu B. Itu nggak bisa kayak gitu. Maka dari itu di sini teman-teman harus mematuhi undang-undang Equal Pay ini. Jadi intinya semuanya itu harus mendapatkan upah yang sebanding, value yang sama untuk pekerjaan yang sama. Seperti itu. Nah, yang tidak tercakup di Equal Payment itu apa? Yaitu kalau misalnya ada kata-kata nilai atau upahnya harus sebanding ya, tapi pekerjaannya berbeda. Nah, itu nggak diatur. Misalnya yang satu kerjanya menjadi driver, yang satu lagi kerjanya misalnya menjadi satpam. Nah, itu kan 2 hal yang berbeda. Tapi mungkin bagi sebagian orang atau bagi sebagian konten itu sebanding. Nah, itu nggak dianggap atau nggak diatur dalam si Equal Pay Act ini. Boleh di next. Nah, kemudian yang ketiga ini ada Civil Rights Act. Jadi intinya adalah ilegal untuk kita secara sengaja memperlakukan orang secara berbeda hanya karena faktor primordial atau faktor yang nggak bisa diubah loh dari lahir. Misalnya kayak faktor ras atau misalnya karena cuma jenis kelamin. Nah, maka dari itu, intinya Undang-Undang Civil Rights ini adalah dia itu melarang melakukan diskriminasi atas dasar warna kulit lah, jenis kelamin, agama, atau mungkin asal kebangsaan. Jadi mau kita dari kebangsaannya A, B, dan C, kita nggak punya hak istimewa di pekerjaan. Oleh karena itu sebenarnya di Civil Rights Act ini, kalau misalnya kita mau terapkan gitu ya di bidang SDM, itu tuh sebenarnya cakupannya luas banget teman-teman, bukan sekedar praktik dalam perekrutan, dalam promosi gitu ya. Nah, ini itu pasti di negara manapun diatur gitu, karena ini sangat amat mempengaruhi proses-proses SDM di perusahaan. Contoh kalau misalnya di perekrutan tidak ada yang mengatur undang-undang tentang diskriminasi primordial seperti ini, itu berpengaruh. Kemudian promosi, kemudian kalau misalnya selain promosi, semudah misalnya yang diberikan cuti hanya yang tertentu, nah itu juga akan menjadi masalah dalam proses di praktik ketenaga kerjaan. Contoh lainnya apalagi, misalnya dalam suatu praktik ketenaga kerjaan itu dia cenderung menolak minoritas, jadi dia misalnya menerima aja yang lebih mayoritas. Nah itu juga salah satu hal yang melanggar si Civil Rights Act ini. Maka dari itu semua adalah harus dilakukan sama gitu ya, kita dilarang mendiskriminasi. Misalnya pun untuk hal-hal yang bias, misalnya ada seorang wanita dia mau mendaftar pekerjaan sebagai driver, misalnya kalau di Indonesia driver TJ gitu kan, itu mungkin dianggapnya kayak masih skeptis gitu ya,
Tapi sebenarnya ada teman-teman. Kenapa? Karena perusahaan Transjakarta berarti dia menerapkan si Act ini, gitu ya. Dia tidak mendiskriminasi karena kita tahu oh kemampuannya sama, itu bisa dilakukan. Dan balik lagi ke bagian equal act pay tadi, dengan tugas dan tanggung jawab yang sama, mau apapun perbedaannya, berarti gajinya harus tetap sama. Nah, kemudian yang keempat ini ada ADA atau Age Discrimination in Employment Act. Jadi intinya untuk undang-undang ini gitu ya, dia ini menyatakan kalau misalnya sebenarnya dia nggak memaksa untuk pengusaha atau misalnya kita sebagai pemilik usaha untuk mengabaikan usia secara umum. Tapi sebenarnya ini itu dibentuk untuk memberikan perlindungan yang khusus gitu ya untuk orang berusia di atas 40 tahun ke atas. Jadi misalnya individu tersebut sudah mendaftar, misalnya kita masih di tahap perekrutan gitu ya. Kemudian dia sebenarnya memenuhi segala macam kualifikasi, tapi dia di-cut hanya karena usianya udah tua loh, kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita melihat di sosial media seperti itu ya, sebenarnya di luar negeri banyak loh yang udah berumur, misalnya dari 50 tahun ke atas atau mungkin maksimal mungkin 60 gitu ya, itu masih bekerja gitu ya, misalnya bekerja di bidang pelayanan, contohnya aja McDonald's atau KFC, tempat-tempat fast food seperti itu masih menerima, masih mau memperkerjakan karena ada yang namanya hukum age discrimination in employment. Jadi kalau misalnya orang tersebut sebenarnya qualified, tapi kita jangan mengkat mereka hanya karena umurnya. Back to semua orang punya kualifikasinya masing-masing. Oke. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke Rehabilitation Act, atau ini biasa dikenal dengan Undang-Undang Rehabilitasi yang diciptakan tahun 1973 dengan tujuan untuk melarang adanya diskriminasi berdasarkan kecacatan. Jadi ada yang namanya istilah handicap atau yang artinya itu adalah disabilitas. Seperti yang kita tahu, disabilitas itu dan yang udah dijelasin sama rekan saya Talita, itu adalah kayak keterbatasan atau kekurangan seseorang yang berdampak pada pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi simpelnya istilah tentang handicap ini cukup ramai dan cukup udah sering didengar oleh masyarakat Amerika Serikat. Jadi diciptakannya undang-undang rehabilitasi ini memang hanya berlaku untuk kontraktor federal. Kalau tadi dibilang yang sebelumnya, Act yang sebelumnya itu 40 tahun ke atas, di sini juga demikian. Tapi bedanya untuk undang-undang penyandang disabilitas ini tidak berlaku untuk semua orang. Ini hanya perusahaan-perusahaan yang memang mempekerjakan minimal 15 orang. Jadi kalau mungkin di Indonesia seperti UMKM gitu, dan mereka memberlakukan kayak diskriminasi pada orang-orang yang atau karyawannya yang memiliki disabilitas, itu mungkin jadi apa ya? Jadi evaluasi tertentu buat undang-undang ini sih, kayak gitu. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke American with Disabilities Act. Jadi fokusnya di sini adalah ke Amerika aja. Jadi coba kita nanti bandingin sama kondisi yang di Indonesia. Nah, jadi Undang-Undang Amandemen atau ADA ini udah ada sejak 2008 yang melarang si pemberi kerja mendiskriminasi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat kerja. Nah, jadi disabilitas ini balik lagi, ini definisinya secara luas mengacu pada gangguan fisik dan mental yang membatasi aktivitas utama kehidupan seseorang. Misalnya mungkin bisa aja secara bernafas, mereka berjalan, atau mungkin seperti kayak teknis-teknis cara mereka kerja. Nah, disabilitas ini emang juga mencakup orang-orang yang memiliki kayak kehambatan untuk bertumbuh gitu. Jadi terlepas dari mereka disabilitasnya apa, ada ini diciptakan untuk melindungi hak-hak mereka. Jadi dengan adanya
si undang-undang ADA ini, harapannya ini bisa membantu dan mengakomodasi hak-hak yang udah direbut dari perusahaan-perusahaan terhadap penyandang disabilitas. Nah, orang-orang tersebut biasanya dapat akomodasi kayak atau upah itu rendah gitu dibanding yang lainnya. Padahal yang dikerjain itu sama dan hasilnya itu sama. Jadi pertimbangan mereka ngasih upah yang berbeda itu berdasarkan disabilitas sama yang normal aja. Jadi mungkin pendidikannya juga bisa sama, mungkin keterampilannya juga sama. Yang jadi pembeda adalah hanya karena dia itu disabilitas dan yang satunya lagi enggak. Secara umum akomodasi ini dianggap masuk akal mungkin dari sebagian perusahaan di Amerika Serikat. Kecuali memang mereka punya link-link tertentu nih sama perusahaan-perusahaannya. Jadi dengan adanya undang-undang amandemen atau ADA ini, lembaga-lembaga Amerika Serikat itu secara substansial mereka membatasi nih adanya pergerakan kayak tadi di perusahaan-perusahaan kayak kontraktor atau misalnya perusahaan-perusahaan yang memang mereka tuh targetnya itu orang-orang yang disabilitas. Kayak kan orang-orang disabilitas itu kan mungkin nggak bisa ke lantai 80 untuk mereka lamar kerja, nggak bisa ke lantai yang bisa kita bilang itu jauh dari jangkauan mereka. Nah, mereka makanya masuknya sebagian besar ke perusahaan-perusahaan kontraktor. Nah, dengan adanya ini juga harapannya membatasi sejauh mana perusahaan bisa menilai seseorang dari kecacatannya saja, bukan keterampilan ataupun pengetahuan mereka. Kayak gitu. Berbeda dengan di Indonesia ya, mungkin di Indonesia ini lebih mungkin kita masih perlu aware banget nih tentang hal-hal kayak gini karena kita mungkin masih mandang orang itu sebelah mata dari hal-hal kayak disabilitasnya. Jadi perlu ada hal-hal semacam ini dari pemerintah untuk membela atau melindungi hak-hak dari penyandang disabilitas dalam konteks mereka bekerja. Di samping itu ada juga peran dari Presiden Amerika Serikat terkait undang-undang ini, di mana mereka, si pemerintah federal ini, mereka membuka perusahaan-perusahaan, kalau di Indonesia namanya kayak BUMN, sekelas BUMN di Amerika Serikat, yang memang tujuannya hanya untuk diperuntukkan untuk tenaga kerja disabilitas. Jadi ada tempatnya mereka siapin gitu. Mungkin penerapannya belum maksimal, tapi udah mulai ada gitu di sana. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada yang namanya executive orders. Ini juga salah satu wewenang Presiden Amerika Serikat terkait regulasi berbisnis dengan pemerintah. Nah, jadi ketika seseorang atau suatu perusahaan itu berbisnis, mereka harus tahu konsekuensinya dan hal yang jadi benefit atau bukan itu apa. Nah, pertimbangannya biasanya yang membatasi suatu perusahaan untuk bisnis sama pemerintah itu ada aja diskriminasi yang berbau ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, sampai asal kebangsaan. Nah, jadi ke-6 konteks ini yang paling besar kasusnya di Amerika Serikat. Jadi adanya pembatalan dalam suatu perjanjian kerjasama dengan pemerintah itu biasanya dari hal-hal diskriminatif seperti itu. Nah, nggak memungkinkan juga kalau si pemerintah ini udah bener nih, dia udah sesuai prosedur. Ternyata si perusahaannya yang kayak mereka niatnya itu memang main-main gitu. Ketika mereka ketemu dengan pihak pemerintah atau federal yang berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda jenis kelamin dan asal kebangsaan, mereka berpikiran hal yang sama kayak gitu. Terus kemudian juga ada yang namanya professional standard.
Nah, di sini ada standar tertentu yang membuat perbedaan antara keadilan tes dan bias seleksi. Ini konteksnya lebih ke pemilihan atau seleksi kerja ya. Jadi ketika perusahaan udah punya profesional standar, ini bisa jadi praktik terbaik mereka untuk mengembangkan suatu tes atau suatu seleksi pekerjaan. Karena nantinya kalau tesnya aja itu bias, itu hasilnya akan bias juga. Jadi misalnya yang ditargetin itu memang kalangan kayak S1 atau lulusan fresh graduate gitu. Nah, ketika kita seleksi karena dari tesnya aja bias, kita bisa aja dapetnya kayak D3 gitu atau D4 gitu. Jadi nggak sesuai dengan standar profesional perusahaan. Nah, terus juga ada namanya uji keadilan. Uji keadilan ini terkait masalah moral atau etika dari si pemberi persiapan si tes kerja ini. Jadi asumsinya ketika si uji keadilan ini nggak sesuai proporsinya, itu bisa aja dampaknya ke skor tesnya si calon karyawan ini, calon yang ikut tes ini. Nah, kemudian secara prinsip sama kayak standar profesional, ada yang namanya prinsip profesional. Ini juga perlu dimiliki sama perusahaan untuk pengembangan dan penggunaan tes-tes ke depannya gitu. Jadi mereka nggak cuma terpaku sama standar-standar tertentu aja, tapi standarnya itu bisa berkembang ke depannya. Pada akhirnya si standar profesional sama prinsip profesional ini jadi satu seperangkat alat pertimbangan buat perusahaan untuk keluarin kayak tes-tes apa aja sih yang bakal mereka uji nanti, seleksi-seleksi apa yang akan mereka uji nantinya. Nah, untuk profesional standar ini memang belum banyak diutamain sama perusahaan-perusahaan khususnya di Amerika Serikat. Jadi mereka tetap kekeh pada kayak budaya-budaya perusahaan itu bekerja. Kayak misalnya kalau misalnya pihak manajemen itu asumsinya harus dari ras yang warna putih gitu. Jadi ras yang orang lain tuh kayak dikesampingkan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu mereka masih kedepankan sih dalam penerapannya. Jadi profesional standar ini masih dikit penerapannya di sana. Kurang lebih seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada prescription for job analysis. Nah, di sini ada selection, di mana selection itu adalah proses pemberi pekerja untuk memutuskan nih apakah si pemberi pekerja itu mau memperkerjakan atau mempromosikan pelamar pekerja atau enggak. Nah, di sini dalam membuat keputusannya, pemberi pekerja itu biasanya ingin tahu nih apakah si pelamar itu nantinya bisa berhasil kalau mereka akhirnya dipekerjakan atau dipromosikan. Nah, pengusaha ini biasanya mengumpulkan informasi yang dirancang untuk menginformasikan keputusan perekrutan atau promosi. Nah, di sini salah satunya ada tes validasi. Jadi, tes validasi ini adalah proses pengumpulan data untuk menentukan kegunaan tes untuk bisa membuat keputusan perekrutan atau promosi. Nah, di sini prinsip-prinsip secara langsung itu relevan dengan validasi tes untuk pemilihan personil. Nah, di sini ada 3 sumber utama bukti validitas. Yang pertama ada itu hubungan antara tes yang dipilih dan ukuran lainnya, terutama ukuran misalnya kayak peringkat kinerja pekerjaan. Lalu yang kedua ada tingkat kecocokan antara isi dan persyaratan tes dan juga isi dan persyaratan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada apakah item atau skala tes itu cocok seperti yang disarankan oleh cara mendefinisikan konstruk tes. Dan di sini strategi validasi tes yang berorientasi pada kriteria itu membandingkan skor tes dengan skor kriteria. Jadi bukti yang mendukung validitas tes itu adalah hubungan yang signifikan secara statistik antara skor tes dan satu atau lebih kriteria. Nah, di sini lalu kalau strategi validitas pengujian yang orientasinya pada konten itu didasarkan pada pengambilan sampel dari konten pekerjaan dan juga menggunakan sampel untuk membuat
pengujian. Nah, strategi validasi struktur internal itu melengkapi strategi berorientasi kriteria dan juga berorientasi konten karena fokusnya pada pengembangan prosedur seleksi. Boleh di next. Nah, di sini ada job analysis. Jadi prinsip-prinsip itu merekomendasikan bahwa analisis pekerjaan biasanya harus menghasilkan deskripsi pekerjaan tertulis. Nah, di sini deskripsi pekerjaan itu harus membantu pembaca itu memahami pekerjaan yang nantinya akan dilakukan. Misalnya kayak tugas utamanya, alat dan juga peralatan yang mungkin akan digunakan, dan juga fitur penting dari pengaturan kerja. Nah, di sini tujuan lainnya dari analisis pekerjaan adalah untuk mengidentifikasi karakteristik pekerja seperti tingkat pengetahuan umum ataupun keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Nah, di sini prinsip-prinsip itu juga memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan jenis studi validasi yang digunakan. Di sini dalam strategi berorientasi kriteria, pengembangan kriteria itu tergantung pada analisis pekerjaan. Jadi prinsip-prinsip itu tidak menganjurkan satu metode analisis pekerjaan untuk tujuan ini. Lalu untuk strategi yang berorientasinya pada konten, prinsip itu menunjukkan bahwa analisis pekerjaan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang akurat dan juga menyeluruh tentang konten pekerjaan. Lalu ada federal law, di sini nggak ada undang-undang federal yang memerlukan analisis pekerjaan berdasarkan nama. Namun beberapa undang-undang itu memerlukan informasi pekerjaan pada tingkat yang tidak dapat diperoleh tanpa adanya studi sistematis tentang pekerjaan tersebut. Nah, untuk mematuhi undang-undang ini, pemberi kerja itu harus mengetahui nih fungsi-fungsi penting dari pekerjaan itu. Sama juga kayak untuk Equal Pay Act, jadi seseorang itu harus memahami sifat pekerjaan yang dipegang oleh seorang pria ataupun wanita sebelum seseorang itu bisa memberikan penilaian tentang pekerjaan itu secara sama. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada EEOC. Nah, EEOC ini merupakan seragam pedoman tentang prosedur seleksi karyawan. Nah, EEOC ini menggunakan pedoman untuk membantunya menentukan apakah pemberi kerja itu secara ilegal mendiskriminasi dalam tes seleksi ataupun prosedur seleksinya. Nah, pengusaha dan juga psikolog industri ataupun organisasi memiliki minat pada pedoman karena mereka adalah pernyataan yang jelas tentang apa yang menurut EEOC itu penting. Nah, pedoman ini termasuk versi sebelumnya yang dikeluarkan oleh EEOC juga telah digunakan oleh Mahkamah Agung. Nah, di dalam EEOC ini ada 3 validity. Yang pertama itu criterion based validity. Jadi, pedoman ini menyatakan bahwa harus ada peninjauan informasi pekerjaan untuk menentukan ukuran, perilaku kerja, atau kinerja yang relevan dengan pekerjaan atau kelompok pekerjaan yang bersangkutan. Nah, sebagai kasus khusus, pedoman ini mencatat bahwa keberhasilan dalam program pelatihan dapat digunakan sebagai kriteria jika isi program pelatihan dapat dikaitkan dengan perilaku kerja yang penting di tempat kerja ataupun jika keberhasilan dalam pelatihan dapat ditunjukkan terkait dengan keberhasilan di tempat kerja. Nah, dorongan ini tuh berdasarkan pedoman komentar tentang validitas terkait kriteria yang menunjukkan bahwa analisis pekerjaan ini harus difokuskan pada 2 hal. Yang pertama itu tugas dan perilaku yang dapat diamati, dan yang kedua itu tugas penting dan sentral daripada tugas periferal. Lalu yang kedua ada content validity. Nah, tes content validity ataupun prosedur seleksi lainnya oleh studi validitas konten harus terdiri dari data yang menunjukkan bahwa konten prosedur seleksi mewakili aspek-aspek penting dari kinerja pekerjaan yang dievaluasi oleh kandidat. Nah, yang ketiga ada construct validity. Jadi construct
si ini tuh mengacu pada faktor-faktor psikologis yang mendasari yang seharusnya dinilai oleh tes ataupun ukuran. Nah, hal pertama yang dikatakan pedoman adalah bahwa garis bawah dalam validitas konstruk, yaitu bukti bahwa sifat atau konstruk yang diukur itu penting untuk kesuksesan di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada case law. Berdasarkan Thomson Senior dan juga Thomson Junior pada tahun 1982, mereka mengkaji hukum kasus mengenai analisis pekerjaan untuk pemilihan personil. Nah, mereka memberikan pedoman berikut yang dimaksudkan untuk membantu analisis pekerjaan untuk pemilihan personil yang tahan terhadap pengawasan hukum. Nah, yang pertama ada analisis pekerjaan harus dilakukan untuk pekerjaan yang instrumennya itu pemilihannya nanti akan digunakan. Dan yang kedua ada hasil analisis pekerjaan harus dilaporkan secara tertulis. Yang ketiga, analisis pekerjaan itu harus menjelaskan secara rinci prosedur yang akan digunakan. Yang keempat, analisis pekerjaan yang berpengetahuan luas harus mengumpulkan data pekerjaan dari berbagai sumber saat ini. Yang kelima, jika pertahanan pekerjaan digunakan sebagai sumber informasi, banyak pekerja yang harus digunakan dan pekerja harus memegang pekerjaan yang menarik. Yang selanjutnya, tugas-tugas dan kegiatan harus dimasukkan ke dalam analisis. Lalu, tugas yang paling penting itu harus diwakili dalam perangkat pemilihan. Standar kinerja pekerjaan untuk pekerjaan tingkat pemula harus ditentukan, dan yang terakhir, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan harus ditentukan, terutama jika model validasi konten diikuti. Nah, selanjutnya ada summary for selection. Yang pertama itu ada pay. Nah, jadi the Equal Pay Act pada tahun 1963 ini menyatakan bahwa tidak ada majikan yang akan mendiskriminasi atas dasar jenis kelamin dengan membayar upah kepada karyawan di perusahaan tersebut pada tingkat yang kurang dari tingkat di mana ia membayar upah kepada karyawan lawan jenis di perusahaan tersebut untuk pekerjaan yang sama pada pekerjaan yang kinerjanya membutuhkan keterampilan usaha dan tanggung jawab yang sama dan yang dilakukan di bawah kondisi kerja yang sama, kecuali jika pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan sistem senioritas, sistem merit, sistem yang mengukur pendapatan berdasarkan kuantitas atau kualitas produksi, atau diferensial berdasarkan faktor lain selain jenis kelamin. Nah, selanjutnya ada disability and job design. ADA ini melarang diskriminasi pekerjaan terhadap pelamar kerja penyandang cacat hanya berdasarkan disabilitas mereka. Nah, jika beberapa bagian dari pekerjaan itu tidak penting dan orang tersebut memenuhi syarat, majikan mungkin harus mengubah atau mendesain ulang pekerjaan sehingga orang cacat tidak harus melakukan bagian pekerjaan tersebut. Nah, fungsi penting ini tuh bagian utama atau bagian terpenting dari pekerjaan tersebut. Nah, justru yang esensialnya adalah sesuatu dari panggilan penghakiman, namun EEOC ini menyarankan agar faktor-faktor berikut itu diperiksa untuk menentukan apakah suatu fungsi penting. Nah, yang pertama itu ada posisi ada untuk melakukan fungsi. Yang kedua, EDS sejumlah karyawan lain yang tersedia untuk melakukan fungsi atau kepada siapa fungsi tersebut dapat didistribusikan. Dan yang terakhir itu fungsinya sangat terspesialisasi dan orang dalam posisi tersebut dipekerjakan untuk keahlian khusus atau kemampuan untuk melakukannya. Nah, sekian presentasi kami mengenai chapter 5 dan juga chapter 6. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.